Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman dan dirahmati Allah. Berbicara tentang manuskrip kuno, maka percaya atau tidak, tulisan yang ada dalam manuskrip tersebut patut untuk dipertimbangkan, apalagi jika manuskrip kuno itu dikarang oleh seorang muslim yang hidup sezaman bahkan merupakan sahabat Rasulullah. Salah satunya manuskrip kuno yang ditulis oleh Abu Hurairah, di mana isinya mengungkap tentang perang akhir zaman yang begitu mengerikan. Lantas, apa bukti jika manuskrip itu ditulis oleh Abu Hurairah? Dan, bagaimana perang akhir zaman berdasarkan manuskrip tersebut? Tetap tonton terus video ini hingga akhir agar kalian tidak gagal paham dan tersesat. Beberapa waktu yang lalu dunia Islam digegerkan dengan penemuan manuskrip kuno yang diklaim ditulis sejak tahun ke-2 Hijriah. Manuskrip tersebut berisi tentang sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait masa depan dunia sampai akhir zaman. Akan tetapi berbeda dari sabda-sabda Rasulullah tentang akhir zaman lainnya, hadis dalam manuskrip yang ditulis oleh Abu Hurairah itu merupakan hadis-hadis yang jarang diketahui oleh periwayat hadis yang lain. Alasannya seperti yang dituliskan dalam kitab Fathul Bari bahwa Abu Hurairah pernah berkata di depan para sahabatnya, "Aku menghafal dari Rasulullah 2 bejana ilmu, 1 bejana sudah aku sampaikan, namun untuk bejana yang kedua andai aku sampaikan kepada kalian, maka kepalaku akan dipenggal." Di kitab Ihya Ulumuddin sendiri Ibnu Al-Munir menjelaskan maksud dari kalimat akan dipenggal jika menyampaikan bejana yang kedua. Menurut Ibnu Al-Munir, bejana yang kedua itu adalah bejana ilmu yang mengandung tanda-tanda kiamat, perubahan kondisi dan peperangan akhir zaman, dan bila itu disampaikan, maka akan diingkari oleh orang yang tak menyukainya, dan bisa jadi mengancam nyawa seseorang. Penjelasan yang sedikit berbeda datang dari Imam Al-Aini dalam kitab Umdah Al-Qori. Menurut Imam Al-Aini, yang dimaksud menjadi dan ilmu seperti dikatakan Abu Hurairah adalah 2 jenis ilmu. Jenis ilmu pertama merupakan sunnah atau hadis yang apabila dituliskan satu maupun semuanya maka tidaklah mengapa. Sedangkan untuk jenis ilmu kedua, merupakan ilmu berupa kabar-kabar tentang fitnah, dan ada yang mengatakan hadis-hadis yang menjelaskan tentang nama-nama para pemimpin yang zalim, keadaan-keadaan mereka dan keburukan-keburukan mereka. Tak cukup sampai di situ, Imam Al-Qurtubi dalam kitab Tafsir At-Taisirnya juga menjelaskan maksud perkataan Abu Hurairah. Menurutnya, bejana yang kedua itu berisi tentang hal yang terkait dengan fitnah-fitnah dari orang-orang munafik yang namanya disebutkan secara jelas. Wajar jika Abu Hurairah menyembunyikannya, sebab itulah yang memang seharusnya dilakukan untuk menghindari munculnya fitnah-fitnah yang lain. Dari beberapa penjelasan barusan, memang tak bisa dipungkiri dalam manuskrip kuno Abu Hurairah dituliskan sebuah kisah di mana pada satu waktu setelah salat Isya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pengajian kepada para sahabatnya, akan tetapi berbeda dengan pengajian seperti malam-malam sebelumnya. Di malam itu Rasulullah mengisahkan kejadian-kejadian penting yang akan terjadi di masa mendatang sampai hari kiamat. Sesuai isi manuskrip Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tak ada seorang pemimpin pun di masa mendatang yang memimpin 300 orang atau lebih, kecuali aku diberitahu nama dan ciri-cirinya." Setelah menyampaikan itu, beliau kemudian menyebutkan nama para pemimpin yang kelak akan berkuasa di dunia ini. Sayangnya saking takjubnya sahabat akan nubuat Rasulullah sampai-sampai nama-nama yang disebutkan oleh beliau hanya sedikit yang diingat oleh para sahabat. Karena itu Abu Hurairah meninggalkan catatan penting dalam manuskripnya dengan bunyi, "Kami malam itu berlomba-lomba mengingat tentang nubuat Rasulullah. Namun kami tak sanggup mengingat semua nama itu." Meski demikian, di manuskrip yang sekarang tersimpan di Museum Turki itu, Abu Hurairah juga menuliskan bagaimana kondisi manusia akhir zaman, sesuai nubuat Rasulullah yang kurang lebih seperti ini. Umat manusia akan menghadapi perang akhir zaman yang menewaskan banyak orang dan akan terjadi setelah 2 perang besar. Perang itu dipimpin oleh seorang laki-laki yang digambarkan berperawakan seperti kucing besar dengan mahkota di kepalanya dan berasal dari negeri gelas. Sedangkan untuk perang kedua, dikobarkan oleh seorang laki-laki dari negeri Jerman yang nama panggilannya adalah Tuan Besar dan seluruh dunia memanggilnya Hirdot. Dia ingin menguasai seluruh dunia dengan memerangi seluruh negeri salju dan memerangi kebaikan. Terkait perang kedua ini Abu Hurairah menulis dalam hitungan Hijriah. Sesudah 1300 tahun mereka mengikat perjanjian di mana Raja Rum melihat bahwa perang dunia mesti terjadi. Tak lama dari perang kedua itu, keluar seorang ratu dunia bernama Amerika, pelaku makar yang menggoda manusia dengan dunia, kesesatan, dan kekafiran. Terakhir Yahudi di dunia saat itu berada di tempat yang tinggi,
mereka menguasai seluruh Al-Quds dan kota yang disucikan. Di tanah Isra Miraj itu terjadi perang dunia, dan disitulah Al-Mahdi diutus untuk memberi peringatan kepada orang-orang kafir yang tak mau keluar. Sesuai dengan isi manuskrip kuno tadi, beberapa orang mencoba untuk mencocokkan nama-nama dengan segala sesuatu yang terjadi selama manusia berada di zaman modern. Misalnya seorang laki-laki asal Jerman bernama Alhir yang memicu perang kedua, benar atau tidak, nama Jerman dan Alhir ini cocok dengan peristiwa Perang Dunia Kedua di mana manusia berada dalam kondisi yang buruk. Lantaran Jerman yang dipimpin oleh Adolf Hitler menjadi dialang dari kekacauan tersebut. Sebenarnya selain kecocokan Jerman dengan Jerman dan Alhir dengan Adolf Hitler, maka ada beberapa peristiwa yang sama persis dengan peristiwa-peristiwa di abad modern. Pertama, menjelaskan garis waktu terjadi Perang Dunia Pertama, dan kedua serta latar belakangnya, yaitu sekitar 1300 tahun Hijriah, atau tepatnya 1878 Masehi, yang mana tak lama dari situ Perang Dunia Pertama pecah dan tak lama lagi setelahnya Perang Dunia kembali pecah untuk kedua kalinya. Kedua, menjelaskan banyaknya umat manusia yang jadi korban. Bayangkan saja untuk Perang Dunia Pertama tak kurang dari 20 juta prajurit tewas termasuk masyarakat sipil. Lebih parahnya lagi untuk Perang Dunia Kedua, jumlah korban diperkirakan tak kurang dari 62 juta. Itu masih perkiraan, bukan angka pasti. Wajar jika dua perang ini tercatat sebagai tragedi kelam dan perang paling destruktif sepanjang sejarah umat manusia, yang tadi disangka-sangka nubuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tertulis dalam manuskrip Abu Hurairah bukan hanya membuktikan perang dunia yang memakan banyak korban, melainkan membuktikan masuknya Yahudi di Palestina. Memang untuk nubuat Nabi tentang Palestina, bukan hanya tercatat dalam manuskrip kuno, namun terdapat di banyak hadis Rasulullah. Satu di antaranya seperti hadis paling masyhur, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sampai kaum muslimin memerangi dan membunuh orang-orang Yahudi. Kemudian orang-orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Lalu pohon dan batu itu berkata, wahai hamba Allah, ini ada Yahudi di belakangku, kemarilah dan bunuhlah, kecuali pohon Garkat, karena pohon itu pohon Yahudi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Terima atau tidak, perang akhir zaman memang sangat mengerikan dan memberatkan jika dilihat dari kacamata kemanusiaan. Apalagi perang akhir zaman sesuai nubuat Nabi bukanlah perang antar negara, bukan perang antara Arab dan Zionis, bukan perang antara sekelompok Muslim dengan sekelompok Zionis, dan bukan pula perang antara Yahudi dan Palestina, melainkan perang antara seluruh umat Muslim dan Yahudi. Namun seberat-beratnya membunuh manusia saat perang itu terjadi. Yang jelas sabda Rasulullah barusan tak bisa dipandang sebagai sesuatu yang buruk. Sebab semua kalimat yang terucap dari lisan Rasulullah merupakan kalimat yang datangnya dari Allah. Saudaraku yang beriman, bagaimana pendapat kalian dengan kondisi akhir zaman, dan beberapa perang yang telah terjadi sesuai dengan manuskrip Abu Hurairah? Wallahu alam bisawab. Terima kasih saudaraku yang menonton video ini hingga akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Hamba Allah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.